Sugiwara Kreator. Alhamdulillah. Keren namanya kan, nyantai. Iya. Kesahan santai. Di sini, yo. Assalamualaikum. Jumpa lagi di kawan Kesah di Sugiwara Kreator. Saya sendiri Anto, si tukang Kesah. Dan ini kawan Kesah saya. Silakan Om, perkenalan Om. Perkenalkan, nama saya Dani. Panggilan Dani. Dani. Biasa dipanggil Dani lah. Dani. Kadang anak-anak nyebutnya Dani Gasing. Dani Gasing. Namanya Dani Gasing Om yo. Nama aslinya Nur Syamdani. Nur Syamdani. Panggilan Dani. Jadi anak-anak biasa nyebut Dani lah. Om Dani. Om Dani ya. Jadi ini emang edisi gasing ya. Berapa hari ini konten saya ini gasing. Karena banyak filosofi gasing tuh Om ya. Iya. Itu. Jadi. Nah beliau nih saya ajakin Kesah 3 ini. Emang ada kesan gasing Om ya. Ya. Mudahan dari sini banyak orang-orang yang peduli dengan permainan hitam Om ya. Ya. Kayak apa Om? Saya nggak tahu sejarah gasing tuh dari mana, atau ya menurut kita tuh gasing tuh apa gitu. Nah, kenapa kita mengikuti lawas ya kita main gasing kan? Ya. Nah, pasti itu ada sesuatu tuh kok gasing tuh bisa kita selawas itu bertahan. Nah, itu. Oke, jadi kalau ditanya tentang sejarah gasing, wah luar biasa tuh. Jadi gasing yang ada di Kutai atau di Kutai Kartanegara, khususnya di Tenggarong ini, gasing itu memang sangat berfilosofi dan sangat bersejarah gitu. Khusus untuk di Kutai, karena Kutai ini kan kita parahkan sedikit jadi nyaman, agak biar suaranya tuh agak jelaskan. Nah, oke. Jadi secara singkat, sejarah gasing tuh sejak zaman dulu, sejak zaman kerajaan Kutai lah, khususnya Kutai Mulawarman. Mulawarman ya? Ya, Kutai Mulawarman. Jadi rujukan kita memang di peradaban kerajaan, memang mainan tradisional khususnya gasing. Ya anggaplah kalau merujuk dengan catatan penulisan karya budaya itu, identifikasi tentang kajian tentang gasing, sejak abad keempat tuh sudah ada. Ya, luar biasa. Masih 400 ada. Bahkan sebelum Islam ada ya. Sebelum masih kerajaan Hindu. Panjang sejarahnya. Jadi ya diperkirakan ya kurang lebih segitu permainan gasing itu sudah ada. Sudah ada ya. Tuh, sudah dipermainkan ribuan tahun dah ya. Iya, sudah dipermainkan di itu. Kadang-kadang ada di daerah lain tuh ya sejak Islam masuk. Ya. Gitu. Mungkin abad-abad ke 14, 15, 17 gitu. Tapi kalau di Kutai Kartanegara ya diperkirakan sekitar abad keempat ya. Sudah ada permainan itu. Ya mungkin dulu tidak diadu gitu, hanya diputar-putar gitu. Diputar-putar gitu mah. Setelah mungkin peradaban berikutnya abad ke-12-an itu kan awal 12-13 tuh awal masuk Islam tuh ya mungkin sudah ada tipe-tipe permainan yang diadu lah. Berevolusi dia. Diadu gitu kan. Tuh, secara singkat lah kesejarahan. Siap. Sampai di generasi seterusnya abad ke Islam kan 13, 14, 15. Nah, abad ke-17, 19 tuh. Nah, itu udah dikompetisikan. Sudah dalam bentuk kesultanan lah kan, kerajaan. Udah diperlombakan. Dan sudah ada hadiah-hadiah khusus lah dari kerajaan ketika ada masyarakat yang bergabung dalam permainan, dalam perlombaan. Nah, itu secara singkat tentang kilas silam kesejarahan tentang permainan gasing itu. Jadi dalam ya, emang gasing tuh. Saya juga dari halus Om main gasing Om. Jadi walaupun di Jawa tuh itu ada gasing apa enggak ya? Ada. Jadi hampir seluruh Indonesia ada. Karena saya lama tinggal di Kalimantan kan. Nah, jadi waktu kecil main gasing tuh ya di Kartini itu mainnya tuh Badu. Iya, badu. Tutuk langsung ke sungai itu. Payah nyelam itu. Itulah uniknya main gasing kalau ada sungai itu. Aduh, pasti ada ancamannya pasti ke sungai. Saya tuh penasaran Om dengan kata meruhum, ulun, menteri kan. Berapa tuh? Tingkatannya ya. Nah, jadi istilah-istilah itu tuh sejak zaman dulu tuh udah ada. Karena bahasa main berajaan itu adu pukul namanya. Adu pukul habis itu dituraikan tuh namanya berajaan. Ya.
Nah, tingkatannya itu ada mainan itu ada hulun, yang paling bawah itu hulun, ya. yang tukang pasang gasing pertama itu namanya hulun. Hulun. Yang kedua itu namanya menteri. Menteri yang kedua menteri, ya. Totok hulun ya. Totok hulun, menteri itu notok hulun. Nah, menterinya ditotok oleh raja. Raja nah, ya. Yang paling atas itu namanya raja. Nah, kalau tadi ada istilahnya merhum ya. Nah, kalau zaman dulu di pedalaman itu kalau namanya merhum itu adalah ketika dia sebagai raja, pemain raja ya. Nah, di awal dia main sudah raja, sampai terakhir dia main rajanya selamanya dia jadi raja, tidak pernah turun jadi menteri atau hulun. Nah, kelamaan jadi raja maka didapatlah dia gelar sebagai raja merhum. Raja yang tidak pernah turun, tak tergantikan tak ya. tergantikan. Nah, itu sebenarnya hulun tuh maksudnya apa? Kata-kata hulun tuh hulun tuh tukang pasang, pasang pertama kali gitu. Tuh ya, dalam istilah kerajaan kan ada tuh hulun gitu kan. Hulun tuh kan pembantu gitu. Pembantu raja gitu ya. Pembantu di sebuah kerajaan, menteri gitu. Nyampaikan nih kan ya. Raja kan. Jadi gitu ya. memang filosofi itu sangat erat dengan kerajaan ya. Tingkatan sebuah kerajaan. Ya. Nah, itu yang diambil, tingkatan-tingkatan itu dituangkan dalam permainan itu. Ya. Itulah keunikannya. Ya, permainan gasing yang ada di Kutai Kartanegara. Itu sayang sekali kalau sampai dilupakan Om ya. Wah, pokoknya itu ada kita diingat leluhur kita berarti merambut kita nih. Etam nih kerajaan tertua Om ya. Bujur. Kerajaan ya itu tadi sejak abad keempat itu kan kerajaan paling tertua tuh, abad keempat, peradaban awalnya abad kedua itu masih dalam bentuk peradaban masyarakat biasa. Nah, berjayanya kan di abad keempat ya. Dan kesultanan juga Datuk Raja ke-21 itu memesankan juga apa? Jangan sama ke-21 tuh Raja Hitam nih, Sultan Hitam nih, Sultan Kutai Kartanegara. Itu berpesan juga jangan sampai mainan gasing ini bunyinya kan mainan leluhur tuh. Jangan sampai apa nama tuh ini mainan Datuk Etam harus Etam lestarikan. Apalagi memang berdiam di tanah Kutai. Berdiam di tanah Kutai ya wajiblah melestarikan ini. Baik itu anak sekolah, masyarakat biasa, tokoh-tokoh adat, itu budayawan ya harus bermain gasing. Mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar. Bang saya pengennya tuh masuk di sekolahan Om. Kayak ekstrakurikuler gitu nah. Itu lebih baik. Kan? Itu lebih mudah-mudahan ya Pak Menteri gasing nih permainan leluhur kami. Tolong utamakan tuh yo. Ya bahasa Kutai, budi pekerti, adab istiadat, adab dan etika paling penting Tom. Karena PR Etam, mohon maaf nih kalau saya salah, PR Etam dulu alasan adab yang kurang. Bujur. Nah saat ini kan itu tuh Etam ya kurang lah, anak-anak tuh kan kurang dikenalkan, kurang Etam beri pengenalan tentang budaya-budaya lokal. Padahal budaya lokal Etam ini sangat unik sekali, luar biasa, kayaknya tuh sangat bisa menyentuh moral. Ketika anak tuh mainan lokal, nahnya lebih ramah terhadap baik terhadap teman, kawan. Nah, tingkat toleransinya lebih tinggi. Dengan kawan-kawan itu yang itulah keunikan dari permainan khas Etam lokal. Jadi tiru 3 negara Jepang tuh ya maju tapi ini kan budayanya. Bujur. Itu tuh Etam tuh jas merah, jangan lupa sejarah. Pelajari itu sejarah Kutai itu. Saya ini baru-baru nih Om pelajari Kutai ini apa sampai Kudungga. Saya tuh baca-baca sejarah apa. Etam nih terkaya loh padahal. Iya, luar biasa pokoknya. Waktu zaman saya sampai Aji Batara Dewa Sakti itu kan saya ini berbagai macam persepsi Om ya. Sejarah itu kan Etam tahu kan. Tergantung di mana Etam melihatnya kan. Sampai 20.000 ekor sapi. Kan tuh mana. Bahkan ada yang mengatakan ada sejarah yang hilang. Ya itu pastilah biasanya ada keputusan tentang informasi sejarah kan. Apakah itu ada konflik sosial, konflik internal macam-macam. Itu yang bisa memutus mata rantai kesejarahan. Biasanya kayak itu. Jadi sejarah itu luas dan saya lihat tuh sejarah itu pasti berulang, cuma beda penempatan aja. Artinya yang berikutnya tentang apa nama tuh gasing itu sendiri, apa nama tuh untuk saat ini gasing ya, gasing itu sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Udah masuk dari Kemendikbudristek sudah keluar sertifikat bahwa gasing Kutai itu
ya sudah bersertifikat Gasing. nasional. Gasing Kutai ya. Gasing Kutai. Kalau di gasing daerah lain namanya gasing apa enggak? Nah, itu yang saya belum tahu ya. Saat ini yang mengajukan tentang pengajuan apa nama tuh karya budaya itu karya budaya tak benda Indonesia. Kutai yang cukup duluan lah mengajukan alhamdulillah. dengan ciri khas sesuai dengan apa yang ada di daerah hitam. Walaupun di daerah lain itu ada ciri khas, ya silahkan juga kan mengajukan juga dengan ciri khas yang sesuai daerahnya. Betul. Nah, yang berikutnya tahun ini lagi saya ngajukan lagi sumpit khas Kutai. Sumpit beda khas Kutai. Daya yang Kutai sumpit tuh. Ya, ada ciri-ciri khas tersendiri. Kutai itu memang ya unik juga, sangat unik, sangat berhistoris, kaitannya dengan kesejarahan, dengan ritual-ritual yang ada di tanah Kutai, sumpitan atau sangkoh. Sangkoh tuh bahasa Kutainya, Kutai zaman sumpit dulu. Tuh bahasa Kutainya sangkoh. Ya, sangkoh. Kalau bahasa umumnya sumpit. Tapi secara khusus dulu orang menyebutnya sangkoh ya. Dalam bahasa Kutainya. Kalau enggrang tuh ini etam kenal dulu. Wadah kita nih apa nih? Wadah apa nih? Ini workshop untuk ya bepolah mainan tradisional ya. Jadi nak mainan tradisional, sini mau wadahnya nih. Sini. Dan nih lokasinya di Geologi Pertambangan ya. Ya, di samping SMK Geologi Pertambangan. Kelurahan Sukarame, daerah Taman Ulin ya. Taman Ulin, lapangan pemuda menjadi pasar. Tahun ini itu tadi kembali tahun ini etam tuh sumpit sudah menjadi warisan budaya tak benda. Udah masuk. Tinggal pengambilan sertifikatnya nanti. Mungkin ya bupati lah ngambil nanti biasanya. Siap. Yang gubernur sudah ngambil, habis itu nanti bupati yang ngambil ke provinsi biasanya gitu. Kalau nggak bupati atau kepala dinas yang ngambil sertifikat sumpit ya. Sudah keluar tahun ini. Sudah saya usulkan ya ke warisan budaya tak benda kita, yang sejarawan kita yang angkat Kutai nih Om ya. Saya tuh aslinya Jawa Om. Cuma kenapa kan saya ini senang dengan kawan saya banyak orang Kutai. Saya lahir juga di Balikpapan, Kutai juga ini. Artinya gini, kalau saya sih walaupun tuh orang berbeda suku, kalau nyadah bekerja di tanah Kutai, sudah makan di sini, bekerja di sini, dan besar di sini, makanya wajib menjadi orang Kutai. Saya kelas 2 SD di sini Om. Wah, berarti sudah dikategorikan orang Kutai lah. Bahkan mau orang ditanya nama saya sebenarnya Kutai, kental punya Kutai saya. Tahu nama saya Sugianto, orang Jawa ya. Bahasanya Kutai kan. Nah, artinya etam ya di mana etam berpijak. Disitulah etam mengangkat budaya. Nah, itu yang paling historis. Walaupun etam lahir dimanapun, di mana kita berpijak, misal di tanah Kutai, etam lestarikan warisan budaya Kutai dan etam pelajari apa-apa gitu. Nah, itu lebih berapa ya? Kalau saya tuh kehidupan tuh lebih berkah. Karena mengangkat di daerahnya sendiri itu yang paling utama. Keberkahan tuh pasti ada dan etam tidak mungkin leluhur tuh mengecam etam sebagai orang yang tidak baik. Bahkan walaupun orang luar ketika dia mengangkat budaya lokalnya, leluhur akan mendoakan, wah luar biasa orang luar bisa mengangkat budaya lokal, itu luar biasa. Itu yang harus diterapkan. Satu Nusantara itu apalagi ibu kota Nusantara kan. Wah, pokoknya aku Kutai Negara. Lihatlah Om ya, mudahan aja yuk. Iya pasti dia ditahu kan 10 tahun ke depan ya namanya ibu kotanya di sini ya etam harus siap dengan siap mengangkat budaya gitu, siap bersaing budaya sampai gala-gala apa ya. Terutama ya gambus tuh kan yang ciri-ciri khas Kutai, gambus tuh. Tadi saya baru ke sana dengan kawanan. Sidang Bas Kuntau. Wah, Kuntau. Itu kan khas Kutai Om ya. Khas Kutai juga. Dia diri khas Kutai yo. Ya, jadi Kuntau itu walaupun di Kalsel itu ada juga, di Kutai itu ada juga. Tuh. Jadi Kuntau itu ya memang itu tradisi sekali gitu. Silat tradisi. Silat tradisi Kutai Kartanegara. Ya khususnya di Kutai lah. Tuh. Jadi zaman dulu ya orang tuh bela dirinya ya Kuntau. Gitu. Ini kaya Om ya. Oh iya. Kaya benar Nah, cuman memang Kuntau itu memang sampai saat ini agak masih kurang gitu, pelestariannya kurang diminati gitu. Ya apakah mungkin si pembawanya nih yang kurang mensosialisasikan marketingnya lah kurangnya. Jadi kadang untuk produknya bagus, marketingnya kurang, jerah diterima. Tapi kalau dari segi kualitas silat tradisional tuh dikalah dengan silat-silat yang ada di luar negeri ya.
luar negeri itu kan tampilannya aja keren, bujur. tapi kalau dari isinya, wah lebih mantap kan yang lokal. mematikannya. Iya. Benar tuh, bahari tuh. Karenanya berani nyerang jarak dekat gitu. Kalau yang luar tuh kan jarak jauh, kan. Gitu. Jual beli berarti, Om. Wah, saya senang tinju jual beli itu apa kalau saya menyambut piting-pitingan tuh saya kurang aduh. Jadi itu aja saya ini luar biasa lah kutek salah satu ya Om Dani ini melestarikan gasing Om ya. Gasing sekaligus permainan tradisional. Segala permainan tradisional. Apa permainan tradisional? Yang saya lestarikan itu kayak gasing ya, gasing, sumpit, enggrang atau betisan lah, enggrang, bakia. Saya itu kan permainan main kanak sumpit aja main kan Om, sakit kan. Jadi kanak itu dulu masa kecil saya itu sumpitan untuk anak tuh ya bambu yang kecil-kecil tuh, bambu-bambu halus. Nah, lain. Nah, itu kan sentokan tuh. Kalau ini sumpitan juga sama ditiup tapi ya bulunya sebesar kayak ini lah. Panjang-panjang gitu kayak ini. Pelurunya tuh tanah liat gitu. Atau buah-buahan gitu kan. Ya disumpitkan ke kawan, kena galet telinga lah apa. Cuma tidak membahayakan jiwa. Kami lu jarum Om. Jarum beri kayak rumu Jepang kan. Kicak sasaran kami. Menyekat. Menyekat jejak yo. Ya, nah, kan artinya sejak zaman dulu tentu secara insting tuh sudah belajar tentang sumpitan. Nah, sekarang ini sumpitan tuh udah menjadi sebuah olahraga terukur. Itu sudah menjadi perlombaan, ada yang tingkat nasionalnya juga. Ya, contohnya di Fornas lah untuk lomba. Fornas apa? Fornas tahun lalu di Bandung. Fornas itu olahraga nasional. Olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat. Olahraga rekreasi, olahraga masyarakat. Gitu. Tuh, itu kan termasuk olahraga tradisional, termasuk di dalamnya itu Fornas itu lomba yang secara setara tingkat nasional. Ya. Keren sih. Artinya sumpit, gasing itu udah nasional. Sumpit, gasing tuh. Terus sumpit, enggrang, bakia tuh. Bakia itu apa? Bakia tuh kalau di sini nyebutnya kelom panjang. Yang banyak tuh kan. Ya. Wah, itu kelom panjang. Filosofinya panjang tuh. Untuk kerjasama jerungkup kita. Iya. Itu kalau gerakan di sama ya jerungkup kawan. Iya. Kemarin itu main di situ anak saya berdua nyanyi jerungkup muka. Kalau belakangnya diangkat ya jerungkup ya. Bakia terus bakia, enggrang atau betisan itu ketapel. Ketapel itu bahasa nasional, kalau bahasa sini terpelan. Ya. Atau bahasa pedalaman ketean namanya. Ketean bahasa pedalaman. Kalau di Tenggarong tuh terpelan tuh. Mengguli sama senjan ya? Beguli iya juga. Itu. Wah, itu main panah, main panggang yang garis. Pak rame. Itu memang mainan tradisi. Ada logo ya juga. Ada itu lagi Om. Ada. Enggak saya main lagi Om, beneran. Iya, sebenarnya. Kangen dengan sedikit itu. Intinya sih sebenarnya yang menggerakkan yang dia ada lagi ya. Jujur. Makanya saya tuh saya kan penggerak nih, penggerak segala permainan tradisional. Tapi kalau saya sendirian menjawab visi misi untuk menggerakkan kan susah juga kan. Karena mainan tuh banyak sekali, banyak bujur gitu. Ya di awal saya menggerakkan gasing. Mulai 2000 berapa tuh saya menggerakkan gasing. Mungkin kurang lebih 2010-an lah. Awas Om ya. Tuh saya mulai 14 tahun dah. Misi saya tuh mulai di 2010 menggerakkan. Kenapa saya menggerakkan? Pasti ada sebab. Iya, betul. Ketika saya tuh buka Google, itu dulu tuh buka Google mencari informasi tentang gasing Kaltim. Gasing Kutai. Ternyata di Google tuh dia ada sama sekali satu pun dia ada. Gasing Kutai. Gasing ada seluruh dunia kan. Ya. Seluruh dunia ada gasing. Tapi kalau mencari gasing Kaltim atau gasing Kutai itu dia ada sama sekali. Satu pun artikel dia ada di Google. Dia ada sama sekali. Nah, ketika saya membaca itu, wah, ternyata Kutai atau Kaltim ini ada permainan tradisional gasing gitu. Tidak diakui. Yang ada hanya saya baca tuh Kalsel, Kalbar, Kalteng, tuh Kepulauan Riau, ya daerah Jawa tuh ada gitu. Cuman daerah Kutai sendiri yang sudah abad keempat sudah ada, ternyata secara turun temurun selalu dimainkan. Kok tidak di media, tidak terliterasikan ke media, sayangnya. Nah, dengan mirisnya itu makanya saya udah mulai gerakkan nih. Misi saya harus menggerakkan terus. Main saya kemana-mana, main ke misal contoh, main saya ke PAL 5, PAL 6, PAL 7, PAL 8, PAL 9, PAL 10, ke Seberang, ke Mangkurawang, ke Loh Tebu, saya main, saya datangi. Mulai 2010 tuh saya datangi, gitu. Saya pacu, main, beri gasing. Kadang-kadang saya main dulu, main.
Nah, ada yang di Begasing, saya beri gasing. Gitu. Jadi segala itu saya datangi, sampai kemana-mana, sampai ke Puluhan juga kan, tugas-tugas kantor tuh. Ada orang main, saya datangi, saya beri gasing gitu. Nah, dengan itu misi saya itu menggerakkan terus. Ya. Nah, setelah di 2014, 15, nah situ baru mulai kencang Ya. mempublikasikan YouTube-nya. Ya. YouTube-nya upload. Ada ke YouTube-nya Gasing Kutai misalnya ya? Ya, Ya. Gasing Kutai itu 6 kan. tahun yang lalu saya lihat Nah. update tuh. Hitam garap lagi Om ya? Ya. Jangan lagi. Di sini Paling hitam tidak garap. ya hitam garap terus tuh. Harusnya Ya. tidak putus. Nah, dengan saya garap itu sekitar 2014, 15, 16, puncaknya di 2016 garapan, kencangnya uploadan itu sampai gasing itu mendominasi seluruh dunia. Gasing Kutai. Mantap tuh. Ketika orang ngelik gasing, muncullah Gasing Kutai yang duluan, bukan gasing seluruh Indonesia, seluruh dunia. Gasing Kutai lah yang jadi trending. Iya, betul. Karena uploadannya tuh beruntun, upload terus. Konsisten. Gas terus. Nah, memang 6 tahun yang lewat punya kita tadi itu kan upload tuh. Nah, kencang. Nah, disitulah Etam sudah mulai kelihatan, Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara udah mulai kelihatan bahwa eksisnya gasing di saat itu, beberapa tahun itu, sampai di 2018-19 itu kencangnya uploadan. Nah, itu udah mendominasi di Google maupun YouTube. Nah, akhirnya baik literasinya yang saya garap literasi saya dengan partner dengan media sosial, dengan macam-macam, dengan media TV, dengan pengusaha, dengan sumber segala sumber, segala instansi, OPD. Ya, artinya bukan saya manfaatkan, saya kolaborasikan. Tuh, saya kenalkan hingga hampir secara menyeluruh tuh sudah mengenal tuh. Alhamdulillah. Nah, tinggal ya kedepannya memang sih membesarkan lebih besar lagi gasing yang ada di Kutai ini sehingga mencapai puncak keberhasilan atau puncak ke apa dia, kalau saya bilang peradaban gasing yang levelnya bisa sudah dibawa ke tinggi. IKN Om. Nah, Kemai itu sudah saya bawa ke IKN gasing, sudah saya putar di depan istana negara. Kemai itu sudah saya putar di situ. Kita yang mutar. Iya. Sudah saya putar di Istana Negara depan pas pintu gerbang utama istana, pintu masuknya kepresidenan tuh, tuh ya rumah presiden lah. Itu di hadapan rumahnya, di jalan raya utamanya tuh. Saya putar di situ. Nah, kebetulan ada acara budaya juga di situ kan. Sekalian masuk, sekalian ya mengenalkan lah di situ. Nah, itu kan ujung tombaknya. Dia ke depannya ya mudah-mudahan aja ada festival secara besar-besaran di IKN tentang ya khususnya gasing Kutai. Dan beserta permainan lainnya. Permainan lain tradisional yang ada di Indonesia. Jadi gasing sebagai ujungnya nih yang anak-anak ini kita angkat juga yang lain Om ya. Jadi secara luas permainan tradisional khas Kaltim itu terangkat dengan adanya permainan gasing yang mengawali hingga lanjut ke sumpit, lanjut ke logo. Ini tahun ini saya mengajukan logo. Itu sudah tahap penulisan, tinggal pengajuan ke provinsi untuk supaya logo khas tradisi Kutai yang memang tidak ada lapisan apapun itu bisa diakui di tahun depan. Tahun ini pengajuannya logo khas Kutai. Karena Kutai ini logonya sangat khas, sangat historis. Logo tuh yang pak gitu. Iya, yang didorong. Gitu tuh. Dulu masih pedalaman. Bahkan raja tuh dulu bunyi Sultan Madahi saya, wah ini mainan nyawa lagi kanak bunyi Sultan Madahi. Nah, artinya Sultan aja main itu, itu lagi kanaknya, datuk neneknya main itu, main blogo kan. Kenapa kok diajukan juga sebagai warisan budaya tak benda? Jadi nah, karena walaupun sebenarnya harus kan, walaupun sebenarnya logo itu ada juga di Kalsel, ada dengan historis masing-masing lah ya. Ada sejarah Kutainya kan. Cuman di Kutai Kartanegara sangat bersejarah. Logo itu Sultan aja main kan. Itu masa diakui sebagai menjadi warisan budaya tak benda. Makanya saya tahun ini sudah mengajukan, sudah saya tulis dengan teman saya di Unikarta yang memang menulis tentang logo. Nah, tahun depan mungkin bisa, mudah-mudahan bisa diakui. Amin. Tuh niat Etam nih ngangkat budaya Om ya. Ya, kalau misi saya itu kan mengangkat budaya yang ada di Kutai. Bujur. Kalau budaya bukan budaya
lokal, saya dia akan angkat. Bujur tuh. Gitu. Artinya budaya orang berkembang di kota, ya, dia akan saya angkat. Iya. Karena bukan budaya yang berhistoris itu. Silahkan orangnya yang mengangkat di tanah kota itu dia apa? Itu. Kalau saya yang mengangkat yang memang historis kan, sayang kan? Ya. Tuh. Siapa lagi Om? Wah, iya. Segala berpikir, gila sekarang Korea atau apa tuh. Kami kaya bro. Iya. Mau etam anak muda siapa lagi? Jadi kita berpikiran tuh apa ya, bangga dengan produk etam seorang lah ya. Nah, yang utama adalah bagaimana ya anak-anak muda, anak-anak wayah nih lah, gen-gen apa yang orang Gen Z, Gen Alpha tuh. Tahu punya produk instan segalanya. Segalanya makan mie instan ya. Taunya cek Shopee pakai peleter. Nah, itu anak muda ya, saya menghimbau, artinya memberikan sebuah apa nama tuh wejangan atau pandangan bahwa mainan tradisional yang ada di Tanah Hitam Sorang itu sangat unik, sangat apa ya, berkesan gitu. Ketika dimainkan itu sangat membuat perasaan Hitam tuh lebih nyaman. Iya, bujur karena tuh historis Hitam Sorang. Nah, pesannya ya semoga kanak-kanak wayah ini, orang tua, baik pemuda maupun ya tokoh-tokoh lah, budayawan apa segalanya, ya segalanya yang diam ada di Tanah Kutai, ayo kita melestarikan sama-sama. Ya, melestarikan Om ya. Harus ya. Kita nanti kolaborasi Om. Mulai ada yang bisa saya bantu. Siap. Bunga aja Om. Insya Allah saya siap bantu. Nah, informasi lagi, kalau nak main gasing di mana tuh? Di perpustakaan. Di perpustakaan. Jalan Danau Semayang, Kampung Jawa atau namanya, atau Taman Pintar Om ya. Taman Pintar. Etam lagi asik bermain gasing. Asik situ. Siapa aja. Siapa itu ngingati main gasing, pergi aja ke situ. Mulai jam ya kurang lebih jam 3-an, jam 3 jam 4. Dasar tuh pas tuh. Itu udah mainnya di tanah lagi. Wah, unik tuh. Balik masa lalu. Yang nostalgia ndak bahari ajari kanak-kanak yo. Etam dah Tuhan nih ya, tak apa dah lagi etam tinggalkan Om ya. Ya kan. Mempitis mah dah habis etam kejar. Bujur. Saya itu juga kenapa saya berniat untuk melestarikan, karena ya etam tuh sayang gitu. Mainan ini kan mainan leluhur gitu. Kalau etam diteruskan ya akan hilang, putus, hilang. Dan anak etam ya di anu lagi, di tahu. Tahu kesah. Tahu kesah. Oh, ini apa mainnya, Pak? Mainan bapak, mainan nenek. Nah, makanya saya tuh ngupload video tutorial kayak mana cara mutar, kayak mana cara memalukan gasing. Itu kan banyak tuh di YouTube. Gasing Kutai khususnya. Gitu ya segala. Makanya, nah media itu akan ya anggaplah 10 tahun ke depan masih aman. Insya Allah. Apa nama IG kita? Gasing Kutai. Gasing Kutai. Gasing Kutai dengan Om Dani ya. Udah tanya-tanya di situ, gasing pokoknya. Oh iya, kita kemarin mewakili anu juga Om ya, nasional ya? Ya, kemarin kebetulan di tahun 2023 kah? 2023 baru mah berarti? 2023 kemarin di Bandung. Di Bandung. Nah, mewakili, saya kebetulan mewakili gasing. Gasing ya kebetulan mendapat medali emas di Bandung. Alhamdulillah. Semifinalnya melawan Kepulauan Riau, melawan Riau. Finalnya melawan Kalsel. Luar biasa, menang juara 1. Alhamdulillah di Bandung. Nah, tahun depan 2025 itu di NTB, di Mandalika. Wah, gila, tambah trek di Rossi gitu. Rossi main gasing. Mantap tuh. Nah, tahun depan 2025 itu di NTB. Paham. Nasionalnya. Mulai ada jigi 4 Om. Yang penting umpati dulu seleksinya. Dia akan terbuka open turnamen untuk seleksi khususnya di Kutai Kartanegara. Itu ada seleksi mungkin ya kurang lebih tahun depan lah. Siapa cara-caranya tuh biar bisa seleksi itu? Yang penting latihan ya, latihan kayak mana mukul yang baik gitu ya. Yang terpenting sekali adalah bagaimana mengelola perasaan, mengelola emosional, mental. Nah, itu yang terpenting sekali. Walaupun hebat main, hebat mukul, tapi nyalinya main di nasional itu lebih penting. Beda tuh ya. Wes, kemarin yang nonton tuh mungkin berapa ribu yang nonton kami. Matuan pria tuh wah. Jadi musuh tuh kadang nyawat gasing tuh, kitik tangan. Kira begaji apa? Namanya final kan, final. Saya lihati tangan kawan, ada kitik tangannya musuh kan. Wah, berarti nyalinya udah mulai down. Itu pentingnya mental tuh. Jadi bagaimana mengelola mental tuh? Saya tuh kadang pas kami kan sering nobar ya, nobar timnas tuh kan. Yang mainnya muda-muda, kawan nih muncul tuh bacot kali kita nih pernah gitu. Itu ribuan puluh orang itu enggak tuh ngeri orangnya tuh.
Orang berharap sekali di pundak. Orang sekarang itu berat sangat berat. Etam tuh gila. beban. Datang dari atas nyaman. Oh ke situ. Gila Pak. Oke main PS. Jadi memang ya rahasia juara tuh ada. Ya ada trik-triknya. Jika ingin juara tuh ada. Om, Kalau saya pengalaman kedua. Paling penting tuh. Season Iya, kedua. Season kedua. Pokoknya Itu khusus atlet mah tuh yang dengarkan. Gasing kan dulu Om yo. Sidang minat gasing. Buat temen gasing. Untuk Evan lah dulu Om ya. Ya, untuk Sama. happy, Karena atlet itu pilihan dia diseleksi Om yo. Ya. Nah. Ya berikutnya Banyak ini orang dari Kutai Om yo. Wah banyak dulu banyak. yang dari Kaltim tuh banyak yang ngirim tuh. Tapi musuh banyak juga dari Riau, Bali, mana-mana di Jakarta. Banyak lagi ya Om dia Om. 25 nih. Tapi menanggarannya ada. Itu pesan ke pemerintah tuh, mudahan etam nih kolaborasi Om ya. Ya. Saya bukan kami minta bantuan, tapi kolaborasi. Kalau apa-apa kami bawa nama Kukar Om ya. Betul. Jadi, tapi ya pemerintah ya mungkin dah mulai paham gitu tentang olahraga tradisional, dah mulai mengerti gitu tentang fasilitasnya, apa yang harus sudah siapkan. Bujur. Gitu. Etam kan dah menyiapkan atletnya nih, mempersiapkan atlet terus, Etam kembangkan. Jadi pemerintah tinggal menyambut. Gitu, menyambut niat baik Etam untuk mempersiapkan pembiayaannya. Sudah ada Tom ya? Sudah, insya Allah pemerintah Kukar tahun 2025 aman dah. Saya dengar dari infonya 2025 aman. Wih, keren sih. Etam berterima kasih lah ke pemerintah daerah kan. Orang-orang baik yang bantu Om ya. Gitu. Infonya ya tahun depan ini ada seleksi dari pemerintah untuk ke nasionalnya. Alhamdulillah. Khususnya gasing harus juara lagi kan, karena Etam gasing juara 1 kan, medali emas. Etam tua ya Om ya. Ya. Jadi buat. Tapi memang kalau saya analisis musuh tahun depan ini agak berat. Ya, karena SIDA sudah memperhatikan gasing Kutai itu bagaimana kekuatannya. Jadi anunya. Sudah dipelajari juga. Evaluasi. Nah, Etam harus lebih pintar lagi. Gitu. Ada inovasi baru. Inovasi mempersiapkan lebih matang. Itu mainnya betotok juga kan? Teman-teman biasa. Ya, betotok. Pokoknya jadi sekuat tenaga. Apa? Ya, adu sekaligus dituraikan juga sama. Itu. Mantap lah. Yang kita bawa gasing dari sini juga. Gasing asli sini. Gasing sini yo. Ya, yang kira itu wadah-wadahan lo tuh. Etam ya apa tuh jangan situ Etam. Oke, siap. Ya. Siap. Jadi kami perjalanan yo. Ngelatih workshop gasing.